Assalamualaikum. Selamat datang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Nah, bagaimana? Sudah semangat belum? Tentunya harus sudah semangat ya, agar pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Karena tentunya kita akan bersenang-senang. Yuk, kita belajar. Nah, sekarang di samping ibu itu ada gambar. Ada yang tahu tidak itu gambar apa? Ya, betul sekali gambar peta. Peta negara mana ini ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Peta negara Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih ke anak-anak Ibu. Sekarang kalian sedang berada di pulau mana? Atau kalian tinggal di pulau mana? Apakah Pulau Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, atau Sulawesi? Nah, kalau Ibu sendiri sedang berada di Pulau Jawa. Kalian di mana? Setelah kalian melihat gambar peta tadi, Ibu mau tanya, menurut kalian pulau-pulau di Indonesia itu jumlahnya banyak atau sedikit ya? Bagaimana? Banyak atau sedikit? Nah, tentunya banyak sekali ya. Untuk jumlah pastinya, silakan kalian cari berdasarkan data nasional ada berapa jumlah pulau di negara Indonesia. Nah, setelah kalian mencari tahu jumlah pulau di Indonesia, menurut kalian jarak antar pulau di Indonesia saling berdekatan atau saling berjauhan? Bagaimana ya? Dan Ibu juga mau tanya, kira-kira bagaimana setiap kondisi alam di setiap daerah di Indonesia? Dan juga, menurut kalian, apakah kondisi seluruh penduduk di Indonesia sama atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi silakan kalian diskusikan dan kalian cari tahu jawabannya. Jangan lupa ya. Bagaimana hasil diskusi kalian? Bagaimana jawabannya? Apakah jarak antar pulau di Indonesia saling berdekatan atau berjauhan? Tentunya berjauhan ya, memiliki jarak yang berkilo-kilometer. Lalu bagaimana dengan dua pertanyaan selanjutnya tentang kondisi alam juga penduduk di Indonesia? Ya, tentunya berbeda dan juga beragam. Kenapa ya Bu, berbeda dan juga sangat beragam? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Negara Indonesia ini terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Yang selanjutnya adalah terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, dikarenakan letak Indonesia yang di antara dua benua dan juga dua samudra menyebabkan Indonesia sangat strategis letaknya sebagai lalu lintas perdagangan. Nah, para pedagang tersebut tentunya datang dari berbagai macam negara, berbagai macam kota, dan mereka membawa agamanya, membawa adatnya, membawa budayanya. Seperti itu, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Itulah faktor yang pertama. Yang kedua, yaitu kondisi negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui tadi, yang kita lihat dan kita cari bersama, Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, yang artinya Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, di setiap pulaunya itu ditempati oleh masing-masing penduduk yang
menjadi satu kesatuan suku bangsa. Maka dari itu, dengan banyaknya pulau di Indonesia, menciptakan banyaknya suku bangsa dan juga budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, tadi Ibu sudah tanya, bagaimana kondisi alam di setiap daerah di Indonesia? Tentunya sangat berbeda ya. Mengapa? Karena Indonesia merupakan negara vulkanis dan juga negara maritim, yang artinya di Indonesia itu banyak sekali pegunungan dan juga banyak daerah perairannya. Nah, maka dari itu kehidupannya sangat berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai, dengan daerah pegunungan, dan juga di daerah kota. Dari segi mata pencaharian pun mereka berbeda-beda. Itu adalah faktor ketiga yang menyebabkan banyaknya keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang keempat, yaitu keadaan transportasi juga komunikasi. Nah, karena di Indonesia ini jarak antar pulaunya berjauhan, juga kondisi geografisnya berbeda-beda, keadaan transportasi juga jangkauan komunikasi pun tentunya berbeda-beda. Itu yang menyebabkan banyaknya keragaman dan juga budaya yang ada di Indonesia, karena dari faktor komunikasi dan transportasi sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima, yaitu perbedaan penerimaan perubahan. Nah, tentunya sangat berbeda ketika masyarakat kota dengan masyarakat pedalaman dalam penerimaan sesuatu hal yang baru. Dapat kita lihat bersama, warga kota, masyarakat yang tinggal di daerah kota mudah untuk beradaptasi dan menerima hal-hal yang baru. Berbeda dengan masyarakat pedalaman yang lebih disaring, lebih difilter lagi sesuatu hal-hal yang baru masuk ke daerahnya. Nah, itulah juga faktor terakhir yang menyebabkan keberagaman masyarakat, keberagaman budaya juga suku bangsa di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui adanya keragaman suku, bangsa, budaya di Indonesia, dan juga mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan keragaman tersebut, Ibu sekarang mau tanya ke kalian, bagaimana sikap kita, perilaku kita terhadap keragaman tersebut? Ya, tentu saja kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai, saling menjaga, saling membanggakan. Kenapa? Karena itu semua adalah kunci kesatuan dan juga persatuan bangsa. Dengan itu akan tercipta kondisi negara yang sejahtera, kondisi negara yang damai. Maka dari itu, tanamkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menghargai, nilai-nilai nasionalisme, juga cinta terhadap tanah air. Jangan sampai kita menjatuhkan saudara kita sendiri. Betul? Betul dong. Sekarang waktunya kita bermain alias bersenang-senang. Kita akan melakukan tebak gambar setelah kita mengetahui banyak sekali suku bangsa dan juga budaya dari Sabang sampai dengan Merauke. Ibu akan memberikan gambar dan kalian tebak gambar tersebut berasal dari daerah mana ya? Oke? Jawab dengan baik ya. Bagaimana anak-anak? Jawaban kalian betul semua tidak? Atau masih ada yang salah-salah sedikit?
Tidak apa-apa ya, yang penting kalian sudah berusaha dan kalian semua anak-anak yang hebat. Nah, setelah kalian melihat dan menebak gambar-gambar tadi, bagaimana? Unik sekali ya, dari setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Siapa yang tidak bangga? Oke, setelah kita bersenang-senang, sekarang Ibu mau memberi tugas ke kalian. Mudah kok, tidak sulit. Apa Ibu? Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari suku bangsa pada setiap provinsi di Indonesia. Kalian catat di buku tulis agar tidak lupa ya. Ya, sayang sekali kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Padahal Ibu tidak mau berpisah dengan kalian. Tapi tidak apa, nanti kita berjumpa di lain waktu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan menyanyikan lagu bersama untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, untuk meningkatkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Liriknya seperti ini di akhirnya. Kita bela bersama. Ada yang tahu lagu apa? Iya, betul. Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita nyanyi bersama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada kali ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian dapatkan dapat dipahami, dapat dimaknai, dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dapat ditanamkan juga diterapkan ya. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah cepat puas ketika mendapatkan sesuatu. Terus semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.